Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus 5 pembunuh warga dalam hutan Manokwari. Angkat ban motor di jalan raya, 2 pemuda terima sanksi tilang polisi. Dalam 2 hari, ada 2 janin yang dibuang, hebohkan warga Kota Jayapura. Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga ayam di Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan mulai merangkak naik. Sebelumnya harga ayam potong berkisar antara Rp50 hingga Rp55.000 per ekor untuk ukuran kecil. Kini naik menjadi Rp55.000 per ekor. Untuk ukuran besar naik dari Rp65 menjadi Rp70.000 per ekor. Kenaikan harga ayam ini menurut pedagang di Pasar Wamanggu disebabkan pasokan ayam dari peternak berkurang karena peternak terbebani harga pakan ternak yang terus naik. Untuk ayam sekarang harganya berapa Pak? Harga ayam? Untuk ayam potong ada kenaikan harga dari yang kemarinnya 50 naik sampai 60-65. Sedangkan ayam kampungnya tuh dari 80 sekarang 90. Itu sejak kapan Pak? Kita tidak turun harganya. Begitu sampai sekarang ya? Ya sampai sekarang. Malah naik terus? Naik terus. Terus ya? Rata-rata sampai berapa per ekor kenaikannya? Rata-rata ya 10 sampai 15.000 per ekor. Per ekor ya? Kenaikannya. Ya. Itu kenapa Pak sampai seperti itu? Karena ayam mulai kurang Stoknya ya? masih kurang. Menurut pedagang, semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha, harga ayam dipastikan akan terus naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Disaksikan oleh diri sendiri. Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun melantik pejabat Wali Kota Jayapura, Lukas Christian Sohilait, serta menyerahkan surat tugas perpanjangan penjabat Bupati Sarmi, Markus Octavianus Mansnembra. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura. Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mengingatkan penjabat Wali Kota Jayapura dan penjabat Bupati Sarmi fokus pada pelaksanaan pilkada serentak yang tahapannya sudah berjalan. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Selain tugas sebagaimana dimaksud yang telah saya sebutkan, saudara penjabat wali kota dan penjabat bupati Sarmi juga wajib melaksanakan program strategis nasional dan daerah yang diselenggarakan di Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura antara lain program penanganan stunting dan gizi, program pengendalian inflasi daerah, ketahanan pangan. Penjabat Wali Kota Jayapura, Lukas Christian Sohilait, dan penjabat Bupati Sarmi, Markus Octavianus Mansnembra, memastikan situasi di ibu kota Papua aman dan siap melaksanakan Pilkada 2024 mendatang. Pertama itu memastikan bahwa Kota Jayapura aman, itu. Karena itu segala hal yang berkaitan dengan mengarah kepada kota ini aman itu akan kita lakukan. Gitu. Karena ketika aman dulu baru semua bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua itu persiapan untuk pemilu kada. Pemilu kada itu bila sampaikan itu tugas yang paling penting. Pemilu kada. Hari ini jumlah pemilih terbesar itu ada di Kota Jayapura. Dan Kota Jayapura merupakan kota yang memang betul-betul dia sangat majemuk, bervariasi macam-macam orang suku bangsa ada di sini. Karena itu dia juga akan jadi monitor juga sukses pemilu kada tahun depan. Kita walaupun hanya menjadi fokus kerja di kota, tapi kan ini juga sebagai ibu kota provinsi. Karena itu pasti kita akan kerja kedua hal. Terakhir itu kita akan memastikan semua kegiatan pembangunan yang selama ini sudah direncanakan oleh Pemda Kota itu berjalan dengan baik. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengalokasikan anggaran dana hibah untuk pilkada sebesar Rp74 miliar.
Anggaran tersebut akan dialokasikan ke sejumlah instansi, yakni KPU, Bawaslu, aparat TNI dan Polri dengan jumlah yang bervariasi. KPU sekitaran 43, lalu 28 untuk Bawaslu, 3 miliar untuk polisi, dan kodimnya 1,5. Ini sudah kita tindak lanjut sesuai dengan regulasi berkaitan dengan pemberian bantuan, ya, hibah daerah berkaitan dengan pemilu kada, dan sesuai dengan regulasi 40-60, ya, 40 di 2023, lalu 60 di 2024. Namun kita di Yapen, saya balik 60 2023 dan 40 di 2024. Kita tinggal salurkan dalam beberapa waktu yang akan datang lagi untuk persiapan pelaksanaan ini. Welia Mandiri berharap dana hibah tersebut dapat digunakan untuk menunjang tugas pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 dengan baik. Di Mimika, Papua Tengah, KPUD mengadakan konsolidasi bersama kepala kelurahan dan RT sekabupaten dalam rangka kesiapan pemutakhiran daftar data pemilih. KPU sengaja menghadirkan seluruh kepala kelurahan dan ketua RT agar pemutakhiran data berjalan lancar. Rujukan kita adalah DPT 2 pemilu terakhir, kemudian juga DP4. Itu pasti dua bahan itulah sebagai dasar kita untuk melakukan cocokan bukti yang melepas. Soal nanti ada kenaikan ada penurunan, itu nanti kita lihat setelah adanya pencocokan pembuktian dari petugas pantal. Maka harapan kami besok pantal itu bisa maksimal dalam melaksanakan tugas dalam waktu yang sebulan saja. Jadi kalau soal itu ya kita akan berikhtiar, kita melakukan usaha semaksimal mungkin. Minimal ada perbaikan, dan kami mau bahwa KPU juga mau bahwa yang terjadi di pemilu kemarin tidak terjadi lagi di pilkada. Jadi ini bagian dari ikhtiar kami. Gitu. Jadi kalau kita selalu pesimis dan tidak melakukan usaha-usaha lebih, nanti akan begitu terus. Rujukan awalnya tetap pada DPT pemilu terakhir, yaitu yang 236-995. Itu tetap itu dasar hukum. Lalu kita juga tetap merujuk kepada DP4 yang tadi dari Discak disampaikan, tetap itu menggunakan data itu sebagai rujukan, lalu kita sinkronkan dengan DPT kita dan kita turunkan melalui Pantali. Nanti dari hasil pencocokan penelitian itulah lalu kita akan rekap. KPU berharap setelah pemutakhiran data selesai, proses tahapan selanjutnya akan berjalan lancar dan aman. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Kepulauan Yapen, dan Mimika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.